Saya tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada email atau surat black and white. Udah email siapa sih Pak? Kalau email ada 3, ya baru direspon 1. Siapa tuh Pak? Ya nanti kalau udah ada. Baru respon berarti baru bilang tanggal ini mereka bisa, tapi kan black and white itu belum. Tapi salah satu tim kuat ya Pak? Saya nggak bisa bicara, kita lihat dulu. Dari Asia atau Eropa? Belum, saya rasa Coach John masih perlu beradaptasi dengan sistem pertandingan yang ada di Asia, karena kita tahu backgroundnya Coach John itu kan selama ini ada di wilayah zona yang berbeda, jadi kasih kesempatan Coach John berkonsolidasi dulu. Pak, bocoran sedikit apa dari Asia, Eropa atau untuk yang Ya belum ada suratnya, nanti kalau ada bocoran. Pak Erik, update soal bidding kita untuk Piala Asia gimana Pak? Kenapa? Bidding kita untuk jadi tuan rumah Piala Asia 2021 kan kabarnya FIFA menghendaki turnamen digelar di tahun genap. Piala Piala Asia. Asia, ya. Kemarin kan sempat ada undangan ke Kuala Lumpur buat bidding, tapi terus ditunda. Karena sepertinya ada kalender tambahan di AFC yang nah itu. Jadi saya belum dapat kepastian lanjutan kapan bidding proses berikutnya dibuka lagi. Tadi ada kabar bahwa FIFA menghendaki Piala Asia itu digelar di tahun genap Pak. Kan selama ini Saya belum dapat black and white. Mengenai U17 Pak, kan jadwalnya padat banget nih sekarang lagi AFF, Asia ke AFC dengan sangat sedikit lah jeda waktunya. Tanggapan Bapak Pak, apakah mumpuni nanti di Ya, AFC? selalu kompleksitas dari tim nasional dari negara manapun ya mepetnya kalender yang ada. Karena itu salah satu diskusi kemarin dengan Badan Tim Nasional, bagaimana kita juga mesti mulai menyiapkan usia yang lebih dini lagi, U13, U15, karena itu sudah diumumkan atau belum ya? Kita sudah mendapatkan pelatih head academy untuk timnas usia muda. Sudah ada, cuman nanti silakan diumumkan oleh Pak Marji sama Alex. Pak, tanggapannya Pak soal wasit, walaupun ada VAR tapi masih banyak pelatih yang protes. Ya kembali, kalau sepak bola pasti apapun hasilnya bisa diterima dan tidak diterima. Tapi kalau melihat dari data-data yang tadi disampaikan, yang sampaikan bukan saya, kemarin dapat exco dari liga yang menyampaikan bahwa kompetitif daripada hasil pertandingan kandang dan tandang itu hasilnya sangat bagus. Nanti silakan tanya sama liga. Lalu dari laporan perwasitan sendiri rata-rata akurasi keputusan itu 90%, maunya sih 100%, jadi nggak ada yang kurang. Nah tentu kalau ada pelanggaran daripada wasit itu sendiri, mereka sudah dihukum tidak turun ke lapangan dengan waktu yang cukup lama, bahkan ada bisa yang diberhentikan daripada perwasitan. Tetapi yang kita harus juga bersyukur, wasit-wasit di Indonesia sendiri sudah mulai banyak yang diberi kesempatan untuk meniup di kejuaraan internasional, termasuk wasit futsal kemarin Saudara Wahyu yang diberi kesempatan, dan wasit-wasit kita juga sudah mendapatkan kompensasi yang bagus untuk setiap peniupan. Kalau tidak salah nanti silahkan tanya sama komite wasit dengan datanya mereka. Itu tertinggi di Asia Tenggara sekarang dalam arti kesejahteraan dari setiap kali meniup pertandingan. Jadi ini yang kita bilang, tidak mungkin kita menjaga wasit kita kalau seperti dulu ternyata kondisi wasitnya sangat tidak cukup untuk kehidupan bulanannya. Nah ini kita sudah perbaiki. Tapi silakan komite wasit yang ini. Erik, update naturalisasi siapa yang sudah diproses dan siapa yang akan diproses? Belum ada. Kita pada saat ini sama Coach John tetap memprioritaskan pemain-pemain yang ada saat ini, karena tadi perlu waktu dari Coach John sendiri untuk terus mengisi kekompakan tim ini, dan sampai hari ini kita belum ada bicara naturalisasi tambahan. Kemarin rapat exco ya Pak, itu ada program baru ya Pak?
nanti itu maksudnya seperti apa ya Pak? Nanti biar Liga yang ngumumin, dan tentu PSSI sendiri sedang menghitung kalau nanti ada tambahan turnamen. Dari Liga sendiri kemarin kalau ada tambahan turnamen mungkin total pertandingan klub bisa naik ke 40 lebih, 43 atau berapa, nanti silakan tanya Liga. PSSI sendiri ingin terus menambah jumlah pertandingan untuk mendapatkan angka yang rata-rata seperti negara-negara Asia Tenggara atau Asia, jangan mikir Brazil ya, tapi ini kita harus tingkatkan jumlah pertandingan. Kang, update kemarin tanggapan peringkat 3 timnas putri Pak di FIFA Series, dan kedepannya kan timnas putri juga ke Prancis Pak. Timnas putri yang ke Prancis dengan program bersama Federasi Prancis itu Next Goal, itu memang untuk timnas putri yang U17 supaya mereka punya kesempatan membuka wawasan mental, bisa berlatih dengan pelatih tim nasional dari Prancis selama seminggu. Jadi ada 6 kali latihan sekali tanding. Saya rasa bagus pengalaman itu buat timnas putri. Dan banyak sekali program-program sport diplomasi yang kita akan dorong dengan berbagai negara federasi. Kalau kemarin kita sudah dengan KNVB sama Jepang, sekarang juga ada tawaran yang kemarin dari Perancis yang kita langsung sambut. Ya, ini bagian kita juga benchmarking dan meningkatkan kualitas program yang PSSI punya dengan negara-negara lain. Nah, khususnya FIFA Series sendiri, kemarin kan kita lihat sendiri, memang kalau dibilang tim senior putri kita itu usianya cukup senior, saya rasa banyak sekali pemain-pemain muda yang usianya 17 masih mengikuti tim senior putri. Ya, itu memang tadi talenta yang kita lakukan hari ini, terima kasih dengan dukungan perusahaan swasta yang sudah menghasilkan 40.000 pemain putri. Nah, sekarang timnasnya agak konsisten, ya mudah-mudahan nanti Liga juga akan segera mengumumkan kalau ada nanti Liga Putri di bulan Oktober sebagai uji coba, tapi biar Liga yang bicara karena itu payungnya di sana gitu. Memang Liga Putri tadi kita mau coba di bulan-bulan April Mei, tapi kita lihat juga beberapa klub kita harus bicarakan seperti apa responnya. Dari Liga kemarin responnya sudah ada 6 klub yang tertarik untuk menjadi partisipasi di Liga Putri sebagai percobaan pada bulan Oktober kalau tidak salah. Pak, tanggapannya soal supporter yang tidak soal tiket di FIFA Series. Kenapa? Antusiasme supporter menurun, tanggapannya Pak soal timnas. Kalau kita lihat memang kan kemarin kita Piala Dunia. Kalau Piala Dunia pasti semua antusias. Kalau bicara pertandingan-pertandingan yang ada ya pasti ya, yang namanya tiket sih selalu up and down gitu. Jadi kita apresiasi dengan supporter yang hadir mendukung, tapi juga tetap berterima kasih pada supporter-supporter yang tentu nonton dari rumah. Yang saya dapat laporan juga luar biasa, rating TV-nya tadi sampai 50-60%. Jadi kita lihat ini yang penting ada keseimbangan antara tadi rating televisi dan tentu supporter yang saya yakin ke depan akan lebih baik lagi tergantung dari pertandingan kompetisi. Cuman kalau udah mulai ke Piala Dunia pasti beda lah. Pak, kalau target di tahun ini Pak, target kenaikan peringkat Pak minimum berapa Pak yang diberikan Pak ke Coach John Herman? Kita dulu kasih Coach John dulu beradaptasi. Kemarin kalau sama Bulgaria kan naiknya lumayan. Ya, kan? Cuman ya seperti itu. Makasih. Ini ada jangan langsung buka dong. Ini ada Emang tuh kameranya tutup tuh menjambul. Pak Erik, mengusung tema fondasi menuju Piala Dunia 2030. Boleh disebutkan Pak, fondasinya apa aja Pak? Ya pasti harus punya kualitas pemain yang bagus, pelatih yang bagus, dan program bagus. Tuh. Kalau kita lihat mengenai kualitas pemain, saya rasa kita baik. Jangan sampai ada cedera jangka panjang. Sama juga mungkin di 1-2 posisi ya harus dipertebal. Ya, tapi sekarang sih kualitas ini baik. Kepelatihan baik. Saya apresiasi Coach John yang
serius dan menghargai kultur kita, sampai main bola di pinggir pantai, dan sangat menurut saya disiplin. Mudah-mudahan bisa terus menjaga performance, karena penting sekali punya pelatih yang juga mengerti pemain, tapi tahu taktikal, tahu adaptasi, dan juga bersahabat dengan liga. Saya lihat banyak ketemu ini, kualitas pelatih hari ini juga baik. Nah, program tentu kita dorong. Kemarin kita tuan rumah FIFA Series, nanti Juni kita juga sedang mencari lawan, mudah-mudahan sudah dapat satu, karena memang ini banyak perputaran kompetisi juga di banyak tempat. Mudah-mudahan udah dapat satu, tanggal 5 mudah-mudahan. Saya belum bisa bicara siapa, nanti ada black and white-nya dulu, jangan sampai nanti sudah diumumkan ternyata pernah kejadian kan waktu itu Kuwait. Lalu mempersiapkan juga Coach John buat AFF, nanti Hyundai. Lalu yang masih kita tunggu nih FIFA ASEAN. Mungkin nanti ada rapat di Vancouver, kebetulan saya juga diundang untuk mendengarkan gimana mengenai FIFA ASEAN ini, yang kemarin Presiden Gianni sudah memutuskan, bahkan sudah diputuskan di konsel FIFA itu September Oktober tahun ini. Nah, jadi ini juga yang kita lihat, dan tentu November mudah-mudahan kita bisa ada tim besar yang main. Ya kalau dulu pernah Argentina, ya kita lihat mudah-mudahan November habis World Cup ada kesempatan lagi lawan tim besar. Tapi saya juga masih mencari siapa yang siap datang ke Indonesia. Program penting ya, karena itu kita dorong terus pertandingan-pertandingan yang kompetitif seperti kemarin lawan Bulgaria, itu saya rasa kompetitif. Mudah-mudahan yang ini kita bisa jaga persiapan dan juga Coach John bisa memberikan taktik yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam oponen, ya maksudnya lawan tandingnya. Pak, tahun ini 96 tahun PSSI, mungkin mimpi atau garis besar apa untuk tahun ini yang ingin disampaikan gitu, yang ingin dicapai? Ya, kembali saya bilang, mimpi pasti kita banyak sekali mimpi, tapi menjalankan mimpi itu yang tentu harus menjadi keseriusan keseharian. Seperti yang kita lihat di futsal, mereka punya mimpi, kita saling mendukung, dan tentu futsal bisa progresif. Di PSSI juga seperti itu, kita punya mimpi, kita juga harus siapkan program yang baik, dan tentu tadi harus dilihat hasilnya seperti apa, dan itu ada introspeksi. Karena kembali tadi saya sampaikan di pembicaraan saya dengan sosial media, penting sekali kita dalam membangun sepak bola ini bersahabat, saling mendukung. Pasti kami, saya, pengurusan pasti banyak kekurangan. Tapi pasti kami tidak ada bermaksud jumawa, bahkan bilang kita yang terbaik, tidak. Tapi kita harus introspeksi dan memberikan solusi-solusi untuk tentu timnas kita gitu, atau sepak bola kita. Pak, tanggapannya soal rumor ada playoff khusus dengan pikiran Pak? Saya belum dapat black and white-nya dari FIFA, jadi saya tidak berani berasumsi yang tidak pasti. Itu kan yang Juni ya, kayak Kopan Italia itu Apa? pasti juga ya.